Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, Zat yang maha tinggi, Al-Azim, Zat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina, amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimanallah, sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan penuh keberkahan. Maka kita pun menyambutnya dengan gembira. Sebaik-baiknya persiapan untuk menghadapi Ramadan adalah dengan mudzakarah, mengingat-ingat hal-hal yang terkait dengan Ramadan. Mudzakarah, mengingat-ingat bersama hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum puasa dan yang lainnya yang ada di dalam bulan Ramadan. Untuk itu, pada malam hari ini kita beralih sejenak dari tafsir menuju tema persiapan menyambut Ramadan. Kita ambilkan dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Badawi hafizahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidatina wa li masyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Fa innaka antal ghafurur rahim. Kitab Siyam, kitab puasa, bab puasa. Hukmuhu, hukumnya. Shaumu Ramadan ruknun min arkanil Islam wa fardun min faraidhihi. Puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Islam diibaratkan sebagai bangunan di mana ada pondasi-pondasi yang menopangnya. Salah satu pondasi tersebut adalah puasa. Sehingga tidak boleh tidak bangunan yang namanya bangunan Islam bisa berdiri kokoh mesti dengan seluruh pondasinya, seluruh rukunnya. Salah satunya adalah puasa, maka puasa hukumnya wajib. Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana hal itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, kalau Anda membaca Al-Quran dan menjumpai ayat berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, maka siapkanlah kejiwaan Anda. Karena Anda diseru dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan, Allah akan menyeru dengan perintah atau Allah akan menyeru dengan larangan. Kalau dengan perintah, sedikit dawuh kerjakan. Kalau ternyata larangan, sedikit dawuh tinggalkan. Ternyata di sini adalah perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan
kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Di dalam tafsir As-Sa'di, Syekh As-Sa'di menjelaskan tentang ayat ini, bahwa ayat ini menginformasikan betapa Allah memberikan anugerah yang sangat besar kepada kita. Bagaimana tidak, puasa sebuah syariat yang tidak pernah Allah hapus. Dari nabi yang sebelumnya ke nabi yang berikutnya, puasa adalah syariat yang selalu diberlakukan, tidak pernah dihapus, menunjukkan puasa adalah syariat yang cocok untuk seluruh manusia di segala zaman karena fadilahnya yang sangat tinggi sekali, dan Allah menghendaki masih diberlakukan pula untuk umat Nabi yang terakhir, maka ini anugerah yang sangat besar. Anugerah yang sangat besar. Ini kata Syekh As-Sa'di. Kemudian para jamaah rahimakumullah, puasa itu ibadah yang berat. Karena tabiat manusia makan dan minum. Lah ini kemudian disuruh meninggalkan makan, meninggalkan minum. Ini perkara yang berat. Ini perkara yang berat. Maka kalau kita perhatikan redaksinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allah tidak berfirman, sumu, berpuasalah kalian. Karena hal itu akan dirasakan berat bagi kejiwaan. Berpuasalah kalian. Maka redaksinya halus. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepada kalian berpuasa. Jadi redaksinya dengan redaksi yang halus. Bukan sumu, berpuasalah. Tetapi redaksinya kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kemudian kita meresponnya, oh wajib ya. Ketika kita masih merasa berat, Allah berfirman, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hal itu juga sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Sehingga kita merasakan, oh sudah diberlakukan kepada umat-umat sebelum kita. Dan mereka bisa menjalankan, maka kita pun semoga bisa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini menunjukkan goal atau tujuan akhir daripada berpuasa adalah untuk mencapai ketakwaan, karena puasa sebulan penuh menjadikan orang muraqabahnya meningkat tinggi. Muraqabahnya ditingkatkan sampai meningkat tinggi. Ketika muraqabah sudah kuat, semakin kuat, maka orang terkondisikan dengan ketakwaan sangat kuat pula. Jadi dampak dari puasa luar biasa sekali, menjadikan orang bertakwa. Kalau kita lanjutkan ayat ini, ayyamam ma'dudat. Tadi redaksinya dengan redaksi yang lembut, diwajibkan bagi kalian berpuasa, bukan berpuasalah. Kemudian hal itu juga sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Maka ini jiwa merasa lebih dikokohkan lagi. Ketika masih merasa berat, Allah berfirman, ayyamam ma'dudat, beberapa hari saja. Bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun, beberapa hari saja. Ayyamam ma'dudat. Maka jiwa merasa lebih ringan lagi. Kemudian jiwa ini masih bertanya, loh gimana ya kalau sakit, gimana ya kalau safar? Karena kita kan tidak lepas dari sakit dan safar. Maka Allah berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Kalau memang sakit atau safar, ya enggak puasa, enggak apa-apa. Cuma nanti diganti hari yang lain. Para jamaah rahimahullah. Ini redaksi Al-Quran yang kalau kita tadabburi begitu dalam maknanya, puasa yang sesungguhnya syariat berat, agar orang menerimanya dengan kesiapan jiwa, maka redaksinya dengan lembut, kemudian. Sama seperti tentang pengharaman khamar. Kalau disuruh tinggalkan khamar, berat. Karena
Bagi manusia ketika itu, khususnya orang Arab, Homer itu bagian dari kehidupannya. Sama seperti orang zaman sekarang, HP bagian dari kehidupannya. Mau tidur, HP. Bangun tidur, HP. Mau berangkat kerja, HP. Ketinggalan HP-nya, pulang. Ya, jadi HP itu bagian dari kehidupan manusia zaman sekarang. Ketika itu adalah Homer. Ketika itu adalah Homer. Orang nggak bisa berlepas dari Homer. Kalau syariat menyatakan tinggalkan Homer, maka akan sangat dirasakan beban. Maka syariat pengharaman Homer datangnya tadrijian, gradually, berangsur-angsur. Dimulai dari Homer itu ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar. Jadi belum mengatakan haram. Belum mengatakan haram. Sehingga orang masih pada minum Homer, karena dinyatakan haram. Dinyatakan ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar. Kemudian ketika terjadi mereka minum Homer dan ketika sholat bacanya tidak karuan karena pengaruh mabuknya, Allah berfirman, ya wala taqrabus sholata antum sukara. Jangan kalian sholat kalau kalian sedang mabuk. Oh, yang terpenting nggak mabuk kalau sholat. Berarti minum homernya jauh-jauh sebelum datangnya waktu sholat. Jadi belum diharamkan. Belum diharamkan. Baru ketika terjadi yang luar biasa sekali. Di antara kejadiannya adalah Abbas radhiyallahu an, pamannya Nabi, membunuh dua ontanya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib nabung. Nabung buat apa? Nabung buat apa? Buat nikah. Ali bin Abi Thalib nabung buat nikah. Sampai punya dua onta. Kemudian begitu keluar dari rumah, dijumpai ontanya dibunuh, bukan sekedar dibunuh, dimutilasi. Maka Ali dikasih tahu bahwasanya yang membunuh adalah Abbas radhiyallahu an. Maka Ali laporan kepada Nabi. Nabi segera mendatangi Abbas radhiyallahu an, pamannya sendiri. Dan Nabi mengingatkan apa yang telah diperbuat oleh Abbas, tetapi diresponnya dengan respon yang malah tambah ngawur, bersastra gak karu-karuan, yaitu pengaruh Homer. Maka turun ayat yang mengharamkannya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuh. Bahwasanya Homer itu dari perbuatan setan, jauhilah. Jadi turun pengharaman Homer gradually. Itulah syariat. Itulah syariat. Datang semuanya sesuai dengan fitrah manusia. Kita bisa perhatikan ketika manusia merasakannya berat, maka Allah turunkan secara berangsur-angsur. Demikian pula puasa, ibadah yang berat, karena meninggalkan kebiasaan manusia makan dan minum, maka redaksinya sedemikian rupa sehingga jiwa siap untuk menerimanya. Kita lanjut. Wa ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah iqamis salatu ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 pondasi, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, kemudian haji ke Baitullah dan puasa Ramadan. Nabi menggambarkan Islam sebagai sebuah bangunan biar kita lebih mudah menangkapnya. Karena di antara pendidikan Nabi SAW adalah menyampaikan sesuatu kepada umat dan umat lebih paham. Sehingga banyak sekali pengajaran Nabi dengan perumpamaan-perumpamaan terlalu banyak. Demikian juga di dalam Al-Quran. Allah banyak memberikan perumpamaan-perumpamaan sehingga orang lebih bisa memahami.
Nah, di sini Nabi menggambarkan Islam dengan sebuah bangunan di mana bangunan yang namanya Islam ini akan berdiri kokoh ketika ditopang 5 pondasi, salah satunya adalah puasa. Sehingga puasa merupakan perkara yang tidak boleh tidak, karena dengannya bangunan yang namanya Islam akan tegak. Sebagaimana 4 pondasi yang lainnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kok rukun Islam yang ada 5 ini, puasa Ramadan disebutkan terakhir, kok bukan haji? Padahal kan rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Kenapa di sini puasa disebutkan terakhir, yang disebutkan sebelumnya haji? Kenapa dibalik? Apakah hadis ini salah? Hadis ini bukan salah. Ini riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Umar ada 4 riwayat. 4 riwayat semuanya sumbernya dari Ibnu Umar. 2 diantaranya menyebutkan secara berurutan. Secara berurutan. Ketika Ibnu Umar mengajari seseorang tentang rukun Islam, kemudian dia menyebutkan secara tidak urut, maka Ibnu Umar nggak mau. Bukan begitu. Tapi urutannya begini. Ibnu Umar menyebutkan secara berurutan. Nah, ketika ini riwayat Ibnu Umar juga dan disebutkannya tidak berurutan, ini bukannya salah, tapi Ibnu Umar semata-mata hanya menyebutkan 5 secara mutlak, tidak memaksudkan urutan, tapi memaksudkan 5 secara mutlak. Adapun secara urutan 5 sebagaimana sudah kita ketahui, karena Ibnu Umar juga yang meriwayatkan hadis yang tidak berurutan ini, ketika mengajari seseorang untuk menyebutkan rukun Islam dan dia menyebutkannya tidak urut, Ibnu Umar tidak mau, bukan begitu. Baik. Kemudian yang berikutnya, wa ajma'atil ummatu ala wujubi siyami Ramadan. Umat telah berijma atas wajibnya puasa Ramadan. Wa annahu ahadu arkanil Islam, dan bahwasanya dia salah satu rukun Islam. Alati ulimat binatin bidarurah, yang diketahui secara pasti, nggak ada muslim yang tidak tahu. Wa anna munkirahu kafir murtadun alal Islam. Orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, maka dia kafir, batal Islamnya. Jelas-jelas rukun Islam. Kemudian disebutkan ijma. Apa sih ijma? Ijma itu apa? Ijma itu kesepakatan para ulama. Kenapa terjadi kesepakatan? Tidaklah sesuatu terjadi ijma, kesepakatan, melainkan perkaranya gamblang. Al-Qurannya jelas, hadisnya jelas, sehingga perkara tersebut gamblang, maka ulama berijma. Sehingga ijma merupakan dalil. Kalau disebutkan ini ijma ulama, maka sudah pasti hadisnya, Al-Qurannya gamblang. Jilbab, ijma para ulama adalah wajib, yaitu pakaiannya wanita. Kalau ada orang mengatakan jilbab tidak wajib, berarti menyelisih ijma. Menyelisih ijma itu sesat. Rukun Islam ada 5, salah satunya adalah puasa. Ada orang mengatakan puasa tidak termasuk, berarti menyelisih ijma. Menyelisih ijma adalah sesat. Semua ulama mengatakan musik haram. Ini ijma. Ini ijma. 4 madhab mengatakan haram. Dan ulama-ulama yang sebelumnya sampai para sahabat mengatakan haram. Karena perkaranya gamblang, maka ini ijma. Kalau ada orang mengatakan musik itu halal, berarti sesat karena menyelisih ijma. Ada ulama yang mengatakan musik itu tidak mengapa, di mana dia melihatnya hadisnya itu tidak bersambung. Hadisnya munqati, tidak bersambung. Maka terjadi kesalahan pada dia. Imam Bukhari yang derajatnya lebih tinggi, dia adalah suhunya hadis, dan imam-imam yang lain yang ahli hadis mengatakan hadisnya sahih, tetapi dia mengatakannya hadisnya munqati, terputus sehingga dhaif. Ini kesalahan dia. Kesalahan seseorang yang menyelisih ijma
Kenapa kemudian diambil? Kayak begini gambarannya. Semua orang mengatakan Surabaya, Jawa Timur. Ijma apa tidak? Ya pasti ijma. Kenapa ijma? Karena perkaranya gamblang. Mana ada orang tidak tahu Surabaya, Jawa Timur? Nggak ada, semuanya tahu. Kemudian ada orang bilang, oh Surabaya itu bukan Jawa Timur. Loh, kok begitu? Lihat petanya. Ternyata petanya dia yang salah. Ya, kemudian dijadikan dalil. Kan nggak bisa seperti itu. Kan nggak bisa seperti itu. Baik. Jadi ini perkara ijma. Maka kita harus mengetahui di dalam Islam itu yang merupakan perkara ijma apa saja. Sehingga tidak mungkin kita menyelisihinya. Menyelisih ijma adalah sesat. Kita lanjut. Fadluhu, utamaannya. An Abi Hurairah taqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena dua perkara, iman dan ihtisab, maka dosa-dosanya diampuni. Maka para jamaah kita kuatkan sejak sekarang, nanti Ramadan kita akan berpuasa startnya dari dua perkara ini, iman dan ihtisab. Puasa imanan, karena iman, maksudnya apa? Allah Tuhanku, zat yang aku sembah mewajibkan aku puasa, maka sediko dahu aku puasa. Ini namanya puasa karena iman. Jadi bukan begini, wah puasa Ramadan sebulan lagi pas banget aku lagi diet. Nah, ini bukan imanan namanya, tapi dietan. Nah, ini namanya bukan imanan, tapi dietan. Jadi puasanya bukan karena diet atau apa. Allah Tuhanku yang aku sembah mewajibkan aku puasa. Labbaika wa sa'daika. Kalau dalam haji kan labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu. Di sini aku penuhi perintahmu. Aku berpuasa karena keimanan. Kemudian ihtisaban. Berpuasa karena ihtisab. Apa ihtisab? Mengharapkan pahala yang sangat besar. Kita tahu persis bahwasanya Ramadan itu bulan obral pahala. Bulan yang paling utama dari antara 12 bulan. Maka dengan sukacita berpuasa karena mengharapkan pahala yang sangat besar. Dengan dua ini iman dan wahtisaban ada fadilah, dosa-dosanya diampuni. Maka camkan dua hal ini, iman dan wahtisaban. Iman dan wahtisaban bisa terjadi pada jamaah. Kalau orang puasanya karena imanan saja, ihtisabannya kurang dibawa. Ihtisabannya kurang dibawa, jadi imanan saja. Itu kadang-kadang lemas. Lemas tapi gimana lagi ya, wajib gitu ya. Lemas tapi gimana lagi ya, wajib jadi ya lanjut. Ini karena ibadah saja. Tapi kalau lihat ihtisaban, pahalanya besar, maka ini akan memotivasi orang tuh selalu semangat. Ya pasti berkurang energinya, puasa dengan nggak puasa pasti berkurang, tapi tidak menjadikan dia malas-malesan ketika menghadirkan ihtisaban. Kemudian yang berikutnya, wa Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wal ajzi bihi wa siyam junnatun fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfut wa la yaskhut wa la yajhal fa in syatamu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im marrataini waladhi nafsu Muhammadin biyadi la khulufu fami sha'im atyabu indallahi yawmal qiyamah min rihil miski wa lisa'im farhatani yafrahuhuma idza afraha fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi bersabda, setiap amalan manusia kembali untuk manusia itu sendiri kecuali puasa. Kita jadi bertanya-tanya, kita sholat, zakat, haji, baca Quran, zikir, iktikaf, tawaf, umroh, itu kan sama juga dengan puasa, semuanya untuk Allah. Kenapa Allah berfirman semua amalan manusia kembali kepada manusia itu sendiri kecuali puasa? Memang puasa untuk manusia. Begini, memang sholat, zakat dan yang lainnya untuk manusia bukan untuk Allah. Karena secara dohirnya redaksi dipahami yang untuk Allah hanya puasa, yang lainnya tidak. Padahal seluruh ibadah untuk Allah, kita beribadah apapun untuk Allah semata. Terus apa maksudnya ini? Maksudnya ada pada kelanjutan redaksinya. Wa ana ajzibihi.
akulah yang membalas pahala puasa. Artinya kalau amalan-amalan ibadah yang lainnya itu sudah ditentukan pahalanya berapa. Sudah ditentukan pahalanya puasa, tapi sudah ditentukan pahalanya berapa. Tapi untuk puasa dirahasiakan. Karena memang puasa adalah ibadah rahasia. Maka pahalanya pun belum Allah singkat berapa. Itu urusan Allah, yang itu hanya Allah. Tapi amalan yang lainnya pahalanya sudah ditetapkan minimal 10 kali lipat, minimal 10 kali lipat, sampai berlipat-lipat sampai 700 kali lipat. Itu amalan-amalan secara umum. Kalau puasa tidak pernah diketahui Allah merahasiakannya, karena memang puasa ibadah rahasia. Kita puasa gak puasa, teman-teman kita tahu apa gak? Yang mana tahu. Kita berkumpul seperti ini, gak makan, gak minum, orang taunya puasa, padahal ketika pulang di rumah minum kopi, ya gak ada yang tahu. Dan orang mengetahuinya puasa, memang ibadah rahasia, ibadah rahasia. Maka demikian juga pahalanya dirahasiakan. Sehingga Allah berfirman, seluruh amalan manusia kembali kepada manusianya, kecuali puasa, aku yang akan membalasnya. Itu maksudnya. Wasiyamu junnatun. Puasa itu tameng. Puasa itu tameng. Jadi bisa merupakan benteng bagi seseorang. Sehingga tidak mudah diserang. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, ketika pemuda belum bisa menikah disuruh berpuasa, karena akan membentenginya. Karena akan membentenginya. Itu puasa sebagai tameng, termasuk tameng dari api neraka. Kalau seseorang di antara kalian berpuasa, jangan lakukan 3 perkara. Jangan rafath, jangan sohob, dan jangan jahil. Jangan rafath, jangan sohob, dan jangan jahil. Dengan 3 hal ini, puasa kita berkualitas. Kalau kita mengabaikan 3 perkara ini, puasa kita bisa saja sekedar gugur kewajiban. Wah, sudah selesai hari pertama. Berapa hari lagi nih? 29 hari lagi. Nah, sudah selesai hari kedua. Berapa hari lagi? 28 hari lagi. Oh, masih lama ya. Selesai hari ketiga. Berapa hari lagi? 27 hari lagi. Jadi sekedar gugur kewajiban saja. Tidak berkualitas. Berpuasalah yang berkualitas. Gimana puasa yang berkualitas? Definisinya tadi, jangan rafath, jangan sohob, sodhoba, dan jangan jahil. Rafath itu apa? Rafath itu ngomong jorok, ngomong porno, ngomong hal-hal yang bisa memancing birahi, itu rafath. Sohob itu apa? Sohob itu teriak-teriak, itu sohob. Sohob itu teriak-teriak. Puasa jangan teriak-teriak, ya. Puasa jangan teriak-teriak. Menjadi orang yang kalem, karena lagi puasa. Jangan mudah terpancing, karena lagi puasa. Itu sohob. Dan jangan jahil. Jahil itu apa? Jahil itu seluruh bentuk kemungkaran. Selain rafath dan selain sohob, semuanya kategorinya jahil. Bohong, ghibah, menfitnah, menuduh, mengurangi timbangan, menyelisihi janji, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, membuat jengkel orang lain, dan yang lain-lainnya. Dan yang lain-lainnya. Menunda-nunda perkara yang wajib. Itu semuanya bentuk kejahilan. Jangan dilakukan. Jadi puasa kita harus berkualitas. Definisi puasa berkualitas itu jangan rafath, jangan sohob, dan jangan jahil. Idza kana shoma ahadukum fala yarfath fala yarfuth wala yasub wala yajhal. Idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Jadi jangan lakukan 3 perkara ini. Ini pengertian puasa berkualitas. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya
puasa itu bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, dan bukan sekedar menahan diri dari hubungan suami istri, tetapi seluruh badan kita berpuasa. Berat apa tidak? Berat para jemaah. Orang dulu untuk berpuasa berkualitas lebih mudah. Saya ulangi lagi. Orang dulu untuk puasa berkualitas lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Belum ada mall, belum ada HP. Sekarang ada mall, ada HP. Pergi ke mall, lihat you can see. Enggak puasa ini mata. Gitu ya. Enggak puasa ini mata. Kemudian kalau misalnya enggak ke mall, ada HP. HP maunya melihat program yang bagus, acara yang bagus. Tetapi kan suka-suka nongol yang enggak bagus-bagus. Nanti akhirnya enggak rofat, enggak jahil lagi. Jadi enggak rofat dan jahil, ya. Jadi gimana? Selama Ramadan enggak boleh pegang HP. Biar puasanya berkualitas, tapi apa bisa? Apa bisa? Enggak bisa. Terus bagaimana? Kita dituntut. Yang penting bagaimana puasa kita berkualitas, jangan rofat, jangan sohot, jangan jahil. Zaman sekarang susah sekali. Zaman sekarang susah sekali. Dulu ketika belum ada HP, adanya televisi. Saya masih ingat betul. Satu desa sepakat, nggak boleh ada TV menyala selama bulan Ramadan. Sepakat satu desa. Sepi nggak ada TV menyala selama Ramadan. Karena pakainya bilang, nanti puasa kita batal pahalanya. Sekedar sah puasanya, gugur kewajiban, tapi nggak dapat pahala. Soalnya kita tidak rofah, tidak sohob, dan kita berbuat kejahilan. Padahal kan jangan rofat, jangan sohob, jangan jahil. Harus sepakat. Dan zaman sekarang misalnya nggak punya TV, oke lah bisa nggak punya TV, tapi punya HP. Repot ini. Kita khawatir sudah nggak makan lapar, sudah nggak minum aus, tapi Allah tidak punya kepentingan dari puasanya kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Malam yadda qala zur wal amal bi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan kotor, perbuatan keji, maka Allah tidak punya kepentingan dari puasanya dia yang ninggalin makan dan ninggalin minum. Nggak makan lapar, nggak minum aus, tapi Allah nggak punya kepentingan dari puasanya. Alias sekedar sah saja nggak dapat pahala, rugi. Maka berpuasalah yang berkualitas. Jadi sekali lagi ini berat sekali bagi kita zaman sekarang untuk berpuasa secara berkualitas. Berat sekali. Paling enggak TV jangan dinyalain. Dan saya juga sudah bilang sama keluarga, selama Ramadan nggak boleh ada TV. Paling enggak itu. Kalau HP gimana? HP berpulang kepada masing-masing kita. Sebisa-bisanya kita kondisikan agar jangan rofas, sohot, dan jahat. Kemudian yang berikutnya, fa in syatama ahadun aw qatalu falyaqul inni sha'im. Inni sha'im. Nabi ngajari bagaimana agar puasanya berkualitas. Bagaimana agar yang berpuasa tidak sekedar menghindari makan dan minum dan menghindari hubungan suami istri. Bagaimana biar tidak itu saja. Nabi ajari contohnya, kalau ada orang ngajak berkelahi, berselisih, bertengkar, bilang, "Ngapunten nggih, kula saweg siang," terus ditinggal. Nabi ajari caranya seperti itu. Karena kalau diladeni, nanti sohob. Kalau diladeni, nanti jahil. Tinggalin aja. Dan ini biasanya yang ujiannya lebih berat ini bos-bos ini. Yang ujiannya lebih berat karena bos itu punya anak buah kadang-kadang mangkel, nanti kan ngajak debat dan yang lainnya. Ini biasanya yang lebih berat adalah bos-bos. Kalau anak buah kan nggak bisa apa? Nggak bisa bantah-bantah kan begitu ya. Nah ini ujian tersendiri bagi bos-bos. Waladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fami saim atyabu indallah yaumal qiyamah berihil miski. Lanjutan hadis yang tadi kita bacakan, hadis Abu Hurairah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersumpah
demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah pada hari kiamat nanti lebih wangi daripada minyak misik. Kalau sekarang bagaimana? Bau, yang namanya bau mulut, bau. Tetapi ketika Nabi bersabda dengan bersumpah seperti ini, maka jangan sesekali berkomentar, bau lu, mulut lu. Ya, jangan. Puasa ya bau. Memang mulut lu nggak bau. Ya semua mulut lagi puasa ya bau. Gak usah ada komentar. Gak usah ada komentar. Soalnya Nabi bersabda sampai dengan sumpah. Nanti akan dijumpai pada hari kiamat bahwasanya bau mulutnya orang berpuasa lebih wangi daripada minyak misik. Tapi dijumpainya nanti pada hari kiamat. Ya. Kemudian, bagi orang berpuasa dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah ketika berbuka. Kalau sudah tinggal 5 menit lagi, wah sudah duduk bersila gitu ya. Di depan teh, di depan gorengan. Nah, karena orang Indonesia kalau nggak ada gorengan rasanya kok nggak afdol gitu ya. Wah begitu pawin adzan langsung pawin, ayo cepat jangan telat gitu ya. Jadi memang senang sekali ini kegembiraan orang yang berpuasa. Jadi bergembira dengan apa? Bergembira dengan bukanya, rasa senang sekali. Bahkan saking senangnya punya apa dikumpulin. Meskipun ketika sudah saatnya berbuka ya nggak dimakan semuanya. Ya karena saking senangnya ya. Jadi ada sawo kroak, mangga kroak, jambu kroak gitu ya. Itu dikumpulin karena saking senangnya mau berbuka. Itu tidak dipungkiri. Nabi bersabda, kebahagiaan orang mau berpuasa ketika berbuka itu bergembira, berbahagia dengan bukanya. Yang kedua, bergembira ketika berjumpa dengan Allah. Bergembira ketika berjumpa dengan Allah. Para jamaah, coba kita perhatikan hadis Nabi. Ketika berbuka, dia berbahagia dengan bukanya. Ketika pada hari kiamat melihat Allah, berbahagia dengan apanya? Kita ulangi lagi. Biar kita bisa merasakan fadilahnya puasa. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Bagi orang berpuasa, dua kegembiraan yang dia bergembira dengan keduanya. Idza aftara farha bi fitrihi. Ketika dia berbuka, dia bergembira dengan bukanya itu. Wa idza laqiya rabbahu, dan ketika berjumpa dengan Allah, fariha bi shaumi, dia bergembira dengan puasanya. Jadi dirasakan bergembira dengan puasanya ketika melihat Allah. Nah ini kan kita berbuka. Pawin adzan, rasanya gimana? Bergembira dengan bukanya. Nanti ketika melihat Allah, bergembira dengan puasanya. Tapi dirasakannya nanti ketika di surga sudah melihat Allah. Para jamaah melihat Allah itu nyata apa hayalan apa mimpi? Nyata. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah berseri-seri melihat Tuhannya. Dan Nabi menjelaskan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badri, atau kama qala Nabi. Kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama yang sangat jelas gamblang dan kalian tidak berdesak-desakan. Artinya apa? Untuk melihatnya sangat gamblang, sangat jelas, nggak samar. Kalau sesuatu tidak samar kan kadang berdesak-desakan, mana sih, mana sih. Itu kalau sesuatu yang samar. Melihat Allah itu sangat gamblang. Nabi bersabda nggak pakai desak-desakan. Nah, nanti ketika melihat Allah, orang akan bergembira dengan puasanya. Sebagaimana ketika berbuka, gembira dengan bukanya. Gimana kita melihat bulan purnama? Gimana? Coba Bapak Ibu praktekkan gimana melihat bulan purnama. Ya begini, ke atas. Berarti melihat Allah ke arah atas. Karena Nabi mengumpamakan melihat Allah seperti melihat bulan purnama. Dilihat dengan jelas apa enggak? Dilihat dengan jelas. Melihat ke atas. Maka orang-orang Asy'ariyah
yang tidak percaya Allah di atas, bingung dengan hadis ini. Mau mengingkari hadis ini tidak mungkin, karena hadisnya sahih. Tidak mungkin mengingkari hadis sahih. Tapi kalau diterima bingung, selama ini sudah mengatakan Allah tidak di mana-mana, karena Allah tidak berada di arah tertentu. Padahal terlalu banyak nas Al-Quran dan hadis yang menunjukkan Allah di atas. Dan melihat Allah, Nabi mengumpamakan seperti melihat bulan. Melihat itu ke suatu arah, jelas. Kalau melihat tidak ke suatu arah, namanya bukan melihat, namanya mimpi. Mimpi kan nggak melihat ke suatu arah itu. Namanya mimpi, tapi ini bukan mimpi, jelas. Gitu ya. Makanya yang hebat Mu'tazilah. Hebat dari sisi apa? Mu'tazilah itu berani mengatakan Muslim di surga gak melihat Allah. Berani mengatakan begitu. Jadi jelas. Jelas hebat. Hebat apa? Hebat sesatnya. Ya sekalian melakukan konsekuensinya. Dari awal mengatakan jangan bertanya Allah di mana. Karena Allah ada di mana-mana. Jangan dikatakan pada arah tertentu. Jangan. Ketika ada hadis ini disampaikan kepada mereka, bingung. Melihat Allah itu dengan sangat gamblang seperti melihat bulan purnama. Terus gimana? Nggak percaya hadis ini. Kan sekalian sesat begitu. Jadi kan sekalian jelas sesatnya. Asy'ariyah bingung. Ya terbiarkan dalam bingungnya. Mau menolak hadis, nggak bisa karena hadisnya sahih. Kemudian mau diterima hadis ini, ya gimana? Sementara sudah kadung mengatakan, jangan mengatakan Allah di atas. Masa jemaah. Jadi ini kebahagiaan yang kedua, yaitu melihat Allah. Yang lalu kita sudah sampaikan di sini, Imam Ahmad memberi penjelasan kepada kita bagaimana membantah orang Jahmiyah. Karena termasuk yang tidak percaya Allah di atas. Dan jangan menggunakan kata tanya di mana Allah, jangan ditanyakan. Karena mengatakan di mana itu pertanyaan untuk makhluk. Maka jangan digunakan untuk bertanya di mana Allah, jangan. Allah di mana-mana dan jangan dikatakan Allah di mana, jangan. Maka Imam Ahmad mengatakan, katakan kepada dia, orang-orang Jahmiyah, bukankah sebelum ada alam semesta Allah sendirian? Kemudian Allah menciptakannya. Nah, ketika Allah menciptakan alam semesta, apakah Allah menciptakan alam semesta pada dirinya? Kalau dia mengatakan iya, maka kafir. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta pada dirinya? Pada alam semesta di dalamnya ada keburukan, ada kemungkaran, ada kejahatan, ada ketidakadilan dan yang lainnya. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta pada dirinya? Kalau dia mengatakan iya, berarti dia kafir. Yang kedua, katakan kepada dia orang Jahmiyah, Allah menciptakan alam semesta di luar dirinya. Kemudian dia masuk ke dalamnya. Kalau dia mengatakan iya, maka kafir juga. Allah menciptakan alam semesta di luar dirinya, kemudian dia masuk ke dalamnya, ya kafir. Karena berarti manunggaling kawula Gusti, menyatunya Allah dengan makhluk, sesat, kafir. Yang ketiga, kalau dikatakan kepada dia orang Jahmiyah, Allah menciptakan alam semesta dan alam semesta di luar dirinya dan Allah tidak pernah masuk ke dalamnya dan tidak menyatu dengannya. Kalau dia mengatakan begitu, berarti itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena alam semesta sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Allah sendiri yang Allah sendiri yang memberikan perumpamaan. Perumpamaan alam semesta ini, langit yang 7, bumi yang 7. Pada tangan Allah seperti apa? Seperti biji sawi. Di tangan kalian, coba kita ambil biji sawi di tangan kita. Perbandingannya berapa? Ya nggak dikatakan perbandingannya berapa, sesuatu yang tidak dibandingkan, kecil sekali biji sawi di tangan kita. Nah demikian pun alam semesta di tangan Allah sangat kecil sekali.
Ada apa kemudian Allah mengatakan dirinya di atas, kita bingung, dia di atas gimana ya? Nah, ketika bingung di atas di mana, berarti dia telah memahami Allah sesuai dengan kehendaknya di dalam deskripsinya. Sesungguhnya dia sendiri yang terjatuh ke dalam menyamakan Allah kepada makhluk. Sesungguhnya dia sendiri yang terjatuh menyamakan Allah dengan makhluknya, bingung sendiri. Allah di atas, terus Allah di atas. Allah bisa kecil sekali. Dan terlalu banyak, sampai Ibnu Qayyim mengatakan ada 2000 dalil yang mengatakan Allah di atas. Nabi ketika dimi'rajkan untuk mendapatkan sholat kemana? Ke atas. Al-Quran turunnya dari mana? Dari atas. Makanya nuzulul Quran, nuzul. Mereka yang memperingati acara ini gak pernah mengatakan maji'ul Quran, gak pernah. Datangnya Al-Quran, gak pernah. Mereka sendiri mengatakan nuzulul Quran. Kemudian malaikat setiap hari laporan, subuh dan asar laporan untuk melaporan amalan kita. Kemana? Ke atas. Ya khafuna rabbahum min fawqihim. Para malaikat takut kepada Tuhan yang ada di atas mereka. Amin tuman fis sama. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berada di atas? Dan fitrah kita, kalau kita itu kepepet sekali, ya Allah, kemana kita menengadahkan jiwa kita? Ke atas. Ini perkara yang gamblang. Dan Nabi SAW di hadapan 100.000 orang. Nabi di hadapan 100.000 orang. Di dalam haji wajah kan ikut 100.000 orang. Nabi sampaikan kepada para sahabat beberapa poin. Di antaranya harta kaum muslimin itu haram. Jangan sekali-kali mendolimi hartanya kaum muslimin. Kemudian darahnya kaum muslimin haram. Jangan sekali-kali menumpahkan darahnya kaum muslimin. Kemudian riba haram. Kemudian Nabi berpesan tentang wanita. Wahai lelaki, kalian dihalalkan bagi kalian istri itu dengan kalimat Allah. Sebelumnya haram dengan kalimat Allah, akad menjadi halal. Maka berbuat baik kepada istri. Kemudian Nabi berpesan kepada istri tentang lelaki agar berbuat setia, berbuat bakti semaksimal mungkin, di mana contohnya kalau suami tidak ridho ada lelaki yang masuk ke dalam rumahnya, maka jangan dimasukkan meskipun saudaranya. Kemudian Nabi bersabda di dalam haji wada ini, poin apa? Poin taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh, maka kalian tidak akan pernah tersesat. Al-Quran dan hadis. Setelah Nabi menyampaikan beberapa poin dalam haji wada itu, tepatnya di Arafah, Nabi bertanya, hal balagtu, apa aku sudah sampaikan? Para sahabat menjawab, bala. Hal balagtu, apa aku sudah sampaikan? Iya, aku sudah sampaikan ya Rasulullah. Hal balagtu, apa aku sudah sampaikan? Iya ya Rasulullah. Dan Nabi menadahkan ke langit. Allahumma syahid. Ya Allah, persaksikanlah. Aku telah menyampaikan dan mereka mengiyakan. Di hadapan 100.000. Dan itulah yang diajar oleh Nabi kepada para sahabat. Allah di atas. Apa Nabi mengatakan, ini loh cuma sandi. Allah tuh di mana-mana. Itu cuma sandi. Ini cuma kiblatnya doa. Ini apa begitu? Kan tidak. Tidak mengatakan Allahumma syahid. Ya Allah, persaksikanlah. Baik. Jadi kita nanti di surga akan membanggakan puasa kita ketika melihat Allah Azza wa Jalla, insya Allah. Yang berikutnya. Wujubu syami Ramadan bi ru'yatil hilal. Wajib berpuasa dengan ru'yah. Wajib. Gak boleh diganti dengan hisab. Wajib dengan ru'yah. An Nabi Hurairah taqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yati." Berpuasalah karena ru'yah. Wa aftiru li ru'yati. Berbukalah, beridul fitrilah karena ru'yah. Fa in humi 'alaikum asyara fa'uddu 30. Kalau bulannya tidak kelihatan karena ada tertutup, karena ada mendung, maka genapkanlah 30. Jadi perintahnya gamblang. Berpuasalah karena ru'yah. Beridul fitrilah karena ru'yah. Kalau ru'yah tidak kelihatan, caranya bagaimana? Digenapin. Sya'bannya digenapin jadi 30. Ramadannya digenapin jadi 30.
Setelah digenapin baru besoknya puasa. Setelah digenapin baru besoknya Idul Fitri. Ini sangat gamblang sekali. Ada apa kemudian orang-orang mengatakan itu kan Nabi zaman ketika itu nggak bisa berhitung. Dan Nabi sendiri mengatakan, nahnu ummatun ummiyatun. Kami umat ummi, nggak bisa baca, nggak bisa hitung. Jadi Nabi mengakui nggak bisa baca, nggak bisa hitung. Nahnu ummatun ummiyatun itu Nabi. Sekarang kan modern. Masa kemudian mau kembali ke belakang? Emangnya Nabi tidak memotivasi umatnya untuk mempelajari seluruh disiplin keilmuan. Nabi memerintahkan umatnya agar mempelajari seluruh bidang keilmuan yang mendatangkan nilai-nilai luhur bagi kehidupan manusia. Nabi SAW mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nabi tidak pernah mengajari ke belakang biar mundur, tidak pernah. Jadi tidak ada maksud nahnu ummatun ummiyatun dan dipahami. Bukan Nabi zaman ketika itu belum bisa baca, belum bisa ngitung. Nah sekarang canggih, dihitung saja sudah bisa ketahuan kapan bulan muncul dan seterusnya. Maka cukup dengan hisab. Padahal pakai yang mau dihitung-hitung aja bisa. Ah, ini pemahaman yang keliru. Begini para jemaah. Nabi mengatakan nahnu ummatun ummiyatun. Kami adalah umat ummi. Benar adanya. Nabi SAW diutus di tengah-tengah umat yang mereka jahiliyah. Bangsa Arab yang jahiliyah. Kemudian dari bangsa umat yang jahiliyah itu ada yang Nabi ambil, ada yang Nabi tinggalkan. Ada yang Nabi ambil, ada yang Nabi tinggalkan. Contoh yang ditinggalkan apa? Yang ditinggalkan adalah senang berperang. Dikit-dikit, apa lo? Wah, itu orang jahiliyah dulu. Kesenggol aja, apa lo? Lu jual gue beli, ayo perang. Perang, terus itu zaman jahiliyah. Kemudian apalagi? Dan yang lain, ya kemungkaran-kemungkaran. Membunuh wanita hidup-hidup dan yang lainnya. Termasuk cara pernikahan. Cara pernikahan jahiliyah ada beberapa macam. Di antaranya adalah wanita yang sudah siap menikah, dia pasang bendera di depan rumahnya. Nanti lelaki yang lewat melihat bendera, oh ada wanita ready di dalam gitu ya. Maka kemudian pada mendatangi misalnya 10 orang. Maka kemudian wanita ini hamil. Siapa yang jadi suaminya dipanggil al-qafah. Qafah itu bahasa sekarang ahli DNA. Nah, dipanggil al-qafah. Kemudian setelah lahir anak, oh ini dari kamu, dia jadi suaminya. Ini cara pernikahan yang pertama. Cara pernikahan yang kedua dan yang ketiga, ya nggak bagus juga sama. Yang keempat bagus. Yang keempat bagus. Yang keempat apa? Yang keempat itu wanita yang sudah siap menikah ada lelaki datang menemui walinya. Saya berkenan menikahi putri Anda. Ya saya terima. Dan ayahnya menikahkan. Nah, yang lainnya Nabi tinggalkan. Ada pun yang ini Nabi ambil, Nabi masih lanjutkan. Termasuk dari perkara yang ada pada orang-orang jahiliyah adalah mereka melihat bulan tidak pernah pakai menghitung. Bukannya mereka tidak bisa menghitung, mereka bisa menghitung. Para sahabat, Zaid bin Thabit itu ahli warisan hitung-hitung. Ahli warisan hitung-hitung Zaid bin Thabit. Jadi bukan tidak bisa baca, tidak bisa gitu. Nabi mengatakan nahnu ummiyah itu kepada umumnya orang memang zaman jahiliyah. Nah, sebagian ditinggalkan, sebagiannya diambil. Di antara yang diambil apa? Cara pernikahan yang 4 macam atau lebih dari 4 ya. Nah, salah satu itu diambil sama yang seperti ini. Kemudian di antara yang diambil adalah untuk mengetahui bulan itu sebagaimana orang jahiliyah lihat oh sudah ada berarti sudah ganti bulan. Kalau kemudian tidak kelihatan digenapin. Nah, itu yang diambil Nabi dilanjutkan, bukan Nabi memotivasi agar kita mundur ke belakang, bukan. Demikian. Ya, jadi salah orang yang memahami wah ketika itu kan Nabi sendiri bilang nanu umat ummiyah. Ya wajar, sementara kita kan modern, masa tidak cukup dengan hisab pun dengan dihitung bisa kok, tidak. Jadi ini terkait dengan syariat. Sebagaimana pada beberapa perkara jahiliyah ditinggal dan sebagainya dilanjut, termasuk yang dilanjut adalah cara melihat awal bulan. Ini termasuk yang dilanjut. Nah,
Ini masih banyak bagaimana? Sampai jam 10. Ini banyak sekali. Mungkin satu lagi, tetapi kita poin-poinnya saja. Eh, Poin-poinnya saja. Bahwasanya orang berpuasa setelah ada yang melihat hilal, meskipun satu orang. Satu orang sudah cukup. Satu orang melihat hilal, dan untuk memastikan bahwasanya dia melihat, dia siap diambil sumpah, maka berlaku untuk kaum muslimin satu negeri itu. Cukup dengan persaksian satu orang. Berbeda untuk Syawal. Untuk menentukan satu Syawal mesti dua orang. Tapi untuk puasa cukup dengan satu orang. Kemudian, kalau misalnya ada satu orang sudah melihat hilal, sudah melihat hilal, dan dia lapor kepada amir atau penguasa atau pemerintah, lapor, pemerintah, saya sudah melihat, dan ternyata pemerintah belum mengambil, enggak, bagaimanapun belum, maka dia tidak boleh puasa seorang diri, enggak boleh. Karena pemerintah tidak mengumumkan. Nabi SAW bersabda, as-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudahun. Puasa itu di mana kalian berpuasa. Puasa itu di hari yang kalian berpuasa. Beridul fitri itu di hari yang kalian beridul fitri. Dan beridul adha itu di hari yang kalian beridul adha. Artinya satu negeri nggak boleh berbeda. Satu negeri tidak boleh berbeda. Hadisnya jelas. As-sawmu yawma tasumun. Berpuasa itu di hari yang kalian berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun, berbuka beridul fitri itu di hari yang kalian beridul fitri. Wal adha yauma tudahun, beridul adha itu di hari yang kalian beridul adha. Patokannya siapa? Patokannya siapa? Ya patokannya pemerintah. Masa patokannya orang keputih, Irian Jaya nggak tahu. Masa patokannya orang rungkut, nanti orang cakung tidak tahu. Tapi patokannya pemerintah. Maka diketahui oleh rakyatnya dalam satu negeri. Waminal khoto siyamu ba'din nas ma'a daulatin mujawiratin wa fitruhum ma'aha wa khalifina bidzalika ahla diyarihim wa biladihim bi annal jamaah haqqun wa sawabun. Adalah kesalahan adanya sebagian manusia yang berpuasa mengikuti negara sebelahnya, negara sampingnya, beridul fitri mengikuti negara sampingnya, menyelisihi negaranya sendiri. Ketahuilah persatuan berjamaah itu hakun wa shawab, wal furqah zehun wa adabun, dan perpecahan itu zehun, kesesatan, dan merupakan adab. Gak nyaman, satu negeri nggak kompak, itu perpecahan. Maka para jamaah rahimahullah, sekali lagi yang menjadi patokan adalah pemerintah atau amir atau penguasa, bukan apapun, paguyuban kah, komunitas kah, ormas kah, atau bukan. Sesungguhnya paguyuban atau komunitas atau jum'iyah atau mungkin ormas harus menyesuaikan diri, ikuti pemerintah, jangan menjadi tandingan pemerintah, karena itu memecah belah. Kita lagi berpuasa, sebagian orang datang bawa kue, makan, kalau kita lagi puasa. Ini kan jadinya terjadi perpecahan. Masa dibacakan semuanya? Banyak sekali. Sampai jam 12 nanti. Intinya kita dengan persiapan yang barangkali hanya sedikit, ini mengingatkan kita bahwasanya kita bergembira dengan datangnya Ramadan, dan bukti yang menunjukkan kita bergembira adalah kita mempersiapkannya. Dan sebaik-baiknya persiapan adalah mengulang-ulang. Meskipun hanya sedikit, tentunya Bapak Ibu sudah mengulang-ulang, mungkin
di rumahnya, di tempat yang lain. Intinya mesti diulang-ulang. Loh ini kan perkara-perkara kita sudah tahu persis, betul. Perkara-perkara yang sudah tahu persis, tetapi mesti diulang-ulang biar di-refresh, biar dikuatkan. Kita harus ingat, konsep Al-Quran itu wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, ingatkanlah, ingatkanlah. Karena ingatan itu bermanfaat. Karena orang yang tidak membahas-bahas seperti ini, tidak pernah ada pembahasan tentang Ramadan, tentang puasa. Tiba-tiba nanti malam tarawih ya. Oh, tarawih ya. Oh, besok puasa. Itu ujuk-ujuk, itu dia tidak mempersiapkan, tentunya hasilnya berbeda dibandingkan dengan yang menyiapkan. Mungkin ada yang mau disampaikan yang paling penting mungkin, monggo kalau ada. Kalau ada. Kalau nggak ada ditutup. Di suatu negeri yang bukan muslim, tentunya di sana ada komunitas muslim, maka jangan menyelisih komunitas muslim. Karena persatuan itu hakun, hakun dan soabun. Jadi jangan sampai ada umat yang bercerai-berai. Pemerintahnya bukan muslim, tapi di sana ada komunitas muslim yang mereka menyepakati kapan, maka ikut kesepakatan itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Huwa artinya dia, untuk menunjukkan domir lelaki, betul. Tetapi juga huwa untuk menunjukkan sesuatu yang tidak membahas lelaki atau perempuan. Jelas? Huwa domirnya siapa? Lelaki. Hada Pak Win, huwa min keputih. Hadhi Aisyah, dia min mendoan. Jadi huwa dan dia untuk menunjukkan lelaki atau perempuan. Ini yang pertama. Tapi juga harus diketahui huwa disebutkan untuk sesuatu yang tidak membahas kelamin. Bisa pahami? Huwa untuk menyebut sesuatu yang tidak membahas kelamin. Man yadhab. Jadi tidak membahas siapa itu lelaki atau siapa perempuan. Jadi Allah Azza wa Jalla berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluknya ada lelaki ada perempuan, Allah satu-satunya zat yang tidak ada pasangan. Seluruh makhluknya berpasangan. Ada laki, ada perempuan, ada gelap, ada siang, ada gelap, ada terang, ada malam, ada siang, ada kuat, ada lemah, ada jauh, ada pendek, ada jauh, ada dekat, ada tinggi, ada pendek. Enggak ada makhluk kecuali pasti berpasangan. Langit, bumi, matahari, bulan. Yang tidak berpasangan hanyalah Allah. Yang untuk menunjukkan bahwasanya dia satu-satunya zat yang berbeda dengan seluruh apapun yang ada. Nah, ada lagi? Iya. Pasar Min. Dan pertanyaan saya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula ulil amri minkum. Untuk Allah ada ati'u, taatilah. Untuk Rasul ada ati'u, taatilah. Untuk ulil amri gak ada ati'unya. Artinya apa? Mentaati Allah itu mutlak. Gak ada tawar-menawar. Mengikuti Rasul itu mutlak. Gak ada tawar-menawar. Mengikuti ulil amri wajib, tapi tidak mutlak. Diikuti, ditaati selama sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Tidak mutlak.
Kalau tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, ya tidak boleh diikuti. Makanya untuk Allah ada ati'u, untuk Rasul ada ati'u, untuk ulil amri tidak ada ati'u. Karena tidak mutlak. Tidak mutlak artinya baru ditaati kalau tidak menyelisih Allah dan Rasulnya. Misalnya Amir mengatakan, wahai rakyatku, batasi angka kelahiran. Oh, ini nggak boleh ditaati. Karena syariat justru memerintahkan berbanyak-banyakan anak. Ya. Berbanyak-banyakan anak. Membatasi anak nggak boleh. Berapa anaknya? Wah, saya nanti anaknya 12 saja, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Terserah Allah. Adapun yang diperbolehkan itu mengatur jarak kelahiran, itu yang diperbolehkan. Kecuali ada hal-hal yang memang dokter melarang untuk lahir karena ada resiko atau secara keadaan memang dirasa berat kalau melahirkan lagi, yaitu namanya udzur. Ya. Baik, itu Pak. Jadi untuk ulul amri tidak mutlak, makanya nggak ada arti u-nya. Ditaati kalau sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Berarti apa yang dikatakan ada negara yang bukan Islam, berarti negara Katolik atau yang lain. Kami berarti Allah adalah seperti itu. Karena wa ulil amri dan wa ati ulil amri. Negara Indonesia itu negara Islam apa bukan? Negara Indonesia negara Islam apa bukan? Negara Islam. Apa pengertian negara Islam? Pengertian negara Islam adalah negara yang di dalamnya syarat Islam dijumpai dengan sangat gampang. Sekarang ada di mana-mana dijumpai atau dicari-cari. Azan didengar dengan sangat gampang. Sholat Jumat di mana-mana ada apa susah? Sholat Jumat di mana-mana ada. Mushaf di mana-mana gampang berlebih. Jadi yang dimaksud dengan negara Islam adalah negara yang syarat Islam dijumpai dengan sangat mudah, sangat gamblang dan sangat gampang. Yaitu yang dimaksud dengan negara Islam. Ya. Jadi kemudian terjadi beberapa hal yang belum sesuai, Misalnya di negeri ini atau ada suatu negara dikatakan bukan negara Islam, karena untuk hal-hal yang sifatnya kriminal atau hal-hal yang sifatnya perdata atau perda istilahnya apa begitu, itu ada undang-undangnya sendiri. Kenapa tidak dilihat bahwasanya negara melindungi masjid, negara menjamin syariat tersebar. Jadi ada beberapa yang memang tidak dengan hukum Islam, itu kekurangan, tetapi tidak menjadikan dikatakan bahwa negara ini bukan Islam. Ya. Bukan dikatakan negara ini bukan Islam. Karena negara sangat memperhatikan syiar-syiar Islam. Ada beberapa yang tidak sesuai dengan Islam, tidak lantas kemudian negara ini bukan negara Islam. Apakah dilarang-larang untuk mendirikan masjid? Apakah dilarang-larang untuk dikumandangkan azan, untuk ditebarkan Al-Quran, untuk memakai jilbab? Seandainya ada pelarangan, itu sifatnya beberapa kecil, riak-riak kecil, tidak digeneralisasikan sebagai negara melarang. Demikian, ya. Dan kemudian sekarang kepanitiaan puasa. Ini ma'ruf apa mungkar? Kepanitiaan Ramadan untuk menentukan awal Ramadan kapan. Ini perkara ma'ruf apa mungkar? Atau kok nggak jawab ya? Kepanitiaan untuk menentukan awal Ramadannya kapan. Ini perkara ma'ruf apa bukan? Ma'ruf. Jadi pemerintah berbuat kema'rufan. Kita harus taat. Kemudian ada pertanyaan misalnya, tapi kan pemerintah menyelisih itu. Sudah nyata-nyata ada yang melihat hilal tapi tidak mau diambil. Itu urusannya pemerintah dengan Allah Azza wa Jalla bertanggung jawab. Adapun kita sebagai rakyat diperintahkan oleh syariat untuk tetap mengikuti ulil amri. Demikian, ya. Demikian.
Jazakallahu khairan, terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.